Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pendiri Yayasan Zamzam Ikhlas Haji Husein beserta seluruh keluarga. Kemudian Al-Mukarram, Al-Ustaz, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Zamzam, Ketua Kasturi, kemudian alim ulama, para tuan-tuan guru, para santriwan santriwati, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Biasanya orang tua sebelum anaknya masuk pesantren, dia bawa jalan-jalan dulu ke pesantren, supaya ketika misalnya hari Sabtu, hari Ahad, hari libur, dibawa dulu jalan-jalan, ibarat mau memikat burung supaya hatinya jinak dulu, supaya dia tertarik dulu. Jadi dari beberapa pengalaman orang tua santri cerita ke saya, alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya ini saya bawa jalan-jalan ke pesantren hari Sabtu, hari libur, hari Ahad, tanggal merah. Gimana responnya Pak Haji? Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah 3 kali diajak jalan-jalan, sudah mau pesantren. Setelah melihat pesantren malah tidak mau masuk pesantren, karena dia bayangkan setelah melihat pesantren itu susah, sulit, kumuh. Tapi saya jalan-jalan ke pesantren Tahfiz Quran Zamzam seperti hotel. Cuman syaratnya berat, 2 tahun mesti hafal Quran. Begitu Pak Haji. Oleh sebab itu Haji Husein sudah memperbaiki image, citra, tampilan pondok pesantren. Itu poin yang pertama. Karena orang ketika tampil pertama kali pasti yang dilihat itu adalah zohirnya. Memang betul dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Tapi jangan lupa setelah itu bangunlah badannya. Dan kalau kita ketemu orang yang terlihat dulu badannya atau jiwanya? Badannya duluan. Makanya Ustaz Abdul Somad sebelum datang kemari sudah sengaja dikasih Ustaz Hasbi LC pakai sorban merah supaya nampak wajahnya berwibawa. Sampai di sini ternyata tidak diakui Haji Husein, diganti pakai sorban PPTQ, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Zamzam. Kenapa? Tampilan itu penting. Mungkin yang tadi kurang panjang sorbannya, kurang nampak ustadznya kan. Itu jadi Haji Husein sudah memperbaiki tampilan. Kesan pertama, jadi bapak ibu yang selama ini ragu anaknya, atau yang ada usaha bisnis, atau yang mau buat pondok pesantren, bingung macam mana bayangan gambaran pondok pesantren itu, datanglah jalan-jalan ke Makassar, mampir ke pondok pesantren Tahfiz Quran Zamzam untuk melihat, supaya anak-anak kita, generasi umat masa depan itu tertarik. Kesan pertama begitu menggoda. Tadi saya diajak masuk melihat, saya lihat kamarnya. Kalau dibandingkan pesantren tempat saya sekolah dulu, bainas sama iwas sumur, jauh dari langit dan bumi. Saya lihat tadi kasur, saya tanya, ini berapa orang satu kamar Haji? 10 kalau nggak salah tadi. Kami dulu 20. Kasurnya tipis, kadang 2 minggu hilang. Nah ini luar biasa. Saya pun tadi beristirahat sejenak, setengah jam, mohon istirahat sebentar. Maksud saya cuma duduk-duduk aja, tertidur. Jadi pertama adalah tampilan fisiknya dulu. Nah setelah fisiknya itu kita senang, kita suka, berawal dari mata lalu jatuh ke hati. Orang kalau sudah senang melihatnya, datang kemari melihat, Masya Allah, Tabarakallah, barulah kita bisa bicara, daftarkan anak ke pondok pesantren. Yang kedua, Haji Husein memperbaiki cara pandang orang. Selama ini orang kalau sudah berusaha, banyak uang, banyak duit, yang pertama kali dibangunnya adalah outfit tampilan. Ada orang yang sekali berdiri dari ujung kaki sampai ujung rambut 500 juta.
sepatunya aja 100, lalat-lalat terpleset semua. Haji Hussein, bagaimana cara memperbaiki cita-cita, bagaimana orientasi orang yang sedang usaha bisnis, bahwa tujuannya bukan untuk beli sepatu mahal, baju mahal yang berlebihan, tapi bagaimana dia berpikir bangun masjid, bangun asrama, bangun kelas, menghadirkan para alim ulama penghafal Quran, dan didatangkanlah anak-anak penghafal Quran 1 tahun, 2 tahun hafal Quran. Setelah itu selesai, silakan mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, yang penting dalam kepalanya sudah ada Al-Quran. Andai satu pulau Sulawesi ini terbakar semua Al-Quran, ini kan lagi tren nih, video terbaru tertangkap di mana itu kemarin yang menyobek-nyobek Al-Quran. Andai kejadian ada orang yang kira tiba-tiba gila dan hanya ingin menghancurkan Quran saja, bisa gila itu disetting. Asal nampak Quran dibakar, asal nampak Quran dihancurkannya. Lalu kemudian singkat cerita, seluruh Quran yang ada di perpustakaan, di toko buku di Pulau Sulawesi ini hancur, Quran terbakar. Apakah hilang Quran? Tidak, karena ada Quran yang tidak bisa dibakar. Mana dia? Quran online. Di dalam kepala ini Al-Quran, dia tidak nampak, tinggal klik aja. Ini mereka ini penghafal Quran. Apa beda mereka yang hafal dengan Abdul Somad yang tidak hafal? Mereka penghafal Quran, tidak perlu lihat Quran, pejam mata langsung nampak Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas. Abdul Somad pejam mata nampak tiket pesawat. Oleh sebab itu maka poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kehadiran pondok pesantren tahfiz Quran Zam-Zam, Haji Hussein sedang memperbaiki cara pandang orang tentang mencari uang. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Untuk apa bertebaran di atas muka bumi? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ruko, jualan, yang punya tanah, tanami dengan berbagai macam tanaman, dari mulai pohon karet, sawit dan sebagainya. Yang punya kolam, mulailah dia beternak ikan, bisnis. Selama ini orang bingung, dia anggap cukup 5 saja, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, maka bolak-baliklah ke Makkah tiap tahun. Ternyata ada yang belum kau lakukan. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di dalam surga. Pintu Ka'bah jadi tempat mihrabnya. Nyanyian Ka'bah di sana kehilangan pintu, sehingga melihat ini langsung ingat kepada Ka'bah. Berapa banyak orang yang rindu kepada Ka'bah sekarang. Ustaz Hasbi sangat rindu kepada Ka'bah. Sudah berapa bulan beliau tidak umroh ke tanah suci Makkah, tapi datang ke masjid ini langsung melihat pintu Ka'bah, khusyuk hatinya mengingat Allah. Ainama tuwallu wujuhakum, dimanapun kamu berada, fathamma wajhullah. Memanglah kemana kita menghadap akan melihat Allah, tapi untuk sholat kita dihadapkan pada satu arah. Fawalli wajhaka syatran masjidil haram. Merubah cara pandang manusia dengan ceramah kadang tidak bisa. Bolak-balik Ustaz Somad ceramah, harta kita yang banyak mari kita bangunkan ke pesantren, mari kita bangunkan ke masjid, mari kita buatkan sekolah. Gak masuk ke telinganya. Kenapa tidak masuk? Macam-macam. Karena telinga yang terlalu banyak diisi duit haram, diisi oleh perbuatan maksiat, tidak lagi masuk. Tapi ada satu nasihat yang bukan dengan kata-kata, bukan dengan tausiah, bukan dengan khutbah, bukan dengan ceramah, tapi lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Jadi mohon izin nanti Haji Hussein, kalau foto masjid, foto santri, foto asrama, foto kamar kami upload ke Instagram yang followernya hampir 4 juta itu. Nah, jadi untuk apa gunanya? Itu semuanya sarana dakwah.
Jadi saya setiap update-update itu dakwah. Kemarin kami pergi ke pulau Samalona, saya buat situ statusnya hidup adalah singgah. Singgah sebentar menikmati keindahan alam, tapi itu bukan tempatmu Abdul Somad. Kau akan kembali ke negeri asalmu. Datang ke Makassar, singgah. Datang ke Samalona, singgah. Datang sejenak ke pondok pesantren tahfiz Quran Zam-Zam Ikhlas, singgah. Habis ini ke ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, singgah. Setelah itu nanti malam di mana kita Ustaz? Di Sidrap, singgah juga. Tapi nanti kau akan kembali ke tempat asal. Begitu juga dengan hidup ini. Maka apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai, akan kita petik buahnya. Jadi ada satu yang lebih hebat daripada ceramah, adalah amal nyata. Amal nyata ini kalau orang tidak sampai, dia tidak lihat. Ceramah ini akan disampaikan, ditonton oleh sahabat-sahabat kita. Ada yang hadir hari ini. Sekarang ceramah lebih banyak yang menonton online daripada offline. Jadi hari ini yang menyaksikan karena protokol kesehatan, karena satu dan hal, karena pandemi corona, maka kita mungkin tidak bisa langsung melihat, tapi akan ditonton oleh seluruh umat manusia, akan menyaksikannya. Syaratnya kalau ada paket. Kalau tak ada paket mana bisa nonton. Oleh sebab itu maka ini sebetulnya adalah bagian dari syiar dakwah. Poin yang pertama, Haji Hussein memperbaiki tampilan, image, gambar. Poin yang kedua, memperbaiki cara pandang manusia tentang mencari duit, bahwa duit bukan tujuan. Duit hanyalah wasilah, sarana. Bagaimana membangun masjid dengan duit, bagaimana merawat asrama yang bagus dengan duit, bagaimana mengumpulkan para alim ulama, santri-santri bisa hafal dengan khusyuk dengan duit. Apa hubungan hafalan dengan duit Pak Ustaz? Saya tidak tahu adik-adik, saya tidak tahu anak-anakku sekalian. Saya dulu waktu kuliah itu kalau tidak makan nggak kerja otak saya. Dan makan itu perlu beli beras. Beasiswa kami di Mesir waktu itu 162 pon. Jadi setelah beli makanan, dan kita ini nasib orang Indonesia, memang kalau tidak ada nasi itu otak tidak bisa kerja. Satu hari waktu saya di asrama, saya belilah beras, saya tenteng beras. Datang kawan saya, orang Pakistan, dia dari Karachi, namanya Amar. Abdul Somad, kata dia. Ya, saya bilang, ente masih makan nasi, kata dia. Iya, saya bilang, saya kalau tak makan nasi tak kerja otak saya. Wah, kami udah makan roti, dia bilang. Selamat tinggal nasi, kata dia. Oh, saya nggak bisa makan roti gandum, saya mesti makan nasi, saya bilang. Yalah, masalah, saya pun pergi masak nasi. Seminggu setelah itu, saya lihat dari kamar asrama, saya lihat dia memikul beras satu karung. Saya kejar dia turun ke bawah. Saya masih sakit hati diejek kemarin. Saya tanya, lu kemarin ente bilang saya makan nasi, ente bilang tak makan nasi, kenapa ente masih beli beras satu karung? Kata dia, kita ini India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia memang nggak bisa kalau nggak kena nasi. Jadi sebetulnya sama, dia cuma ngeprank saya aja. Artinya apa? Makan itu penting. Dan kita pun diajarkan itu, kulu, makanlah, wasrobu, minumlah. Yang penting wala tusrifu. Karena kalau sudah terlalu kenyang, kata pepatah kami, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Itu pasti. Akan tetapi makan ini penting. Lagi-lagi uang. Dan memang dalam Islam itu uang bukan benda haram. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa Islam itu tidak mementingkan uang, peradaban Islam, masjid-masjid besar dibangun dengan uang, tapi uang bukan tujuan, karena tujuan akhir adalah membangun dunia dengan materi. Materi bisa membuat orang fit dunia hasanah wa fil akhirati. Bagaimana dunianya mau hasanah, bagaimana akhiratnya mau hasanah kalau mau marit pontang panting? Maka dalam Islam diajarkan kada al faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Poin kedua. Poin yang ketiga, berapa poin ini Pak Ustaz? Saya tadi dibisikkan 30 menit. Diawali jam setengah 3, nanti berhenti pada jam 3. Tapi jam di pesantren ini detiknya cepat sekali.
Poin yang ketiga adalah at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah. Pedagang jujur, amanah, maka dia nanti di akhirat akan bersama dengan empat, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Dia akan bersama dengan para nabi, dia akan bersama dengan siddiqin, orang yang jujur dan amanah, dia akan bersama dengan syuhada, orang mati syahid, dia akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Haji Hussein bisa keluarga masuk dalam rombongan itu. Sekarang pedagang curang timbangan. Dalam Al-Quran satu surat khusus untuk mereka. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka kalau mau membeli, mereka bawa timbangan dari rumah. Takaran namanya. Mereka bawa takaran itu dari rumah, mereka pakai untuk membeli. Tapi ketika mereka menjual, mereka amat sangat curang. Maka dalam Islam diajarkan pedagang yang jujur. Tadi dalam kata sambutan apa kata Haji Hussein? Kalau ada pesantren yang bagus, pesantren yang mewah, pesantren yang cantik, itu berarti yang punya karena usahanya banyak. Adapun saya, kata Haji Hussein, usahanya tidak banyak. Dalam hati saya, tidak banyak aja begini apalagi banyak. Itu adalah bahasa tawadhu, bahasa rendah hati. Man tawadhu'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak yang di sekolah tahfiz, pondok tahfiz Quran Zamzam, mereka tidak hanya berpikir menghafal Quran, mereka juga dapat dua-duanya. Al-Quran di kepalanya, tapi juga dia mesti berpikir bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Mudah-mudahan Haji Hussein meluangkan satu waktu untuk, mungkin mereka terus ngapal Quran pagi, petang, siang, malam, tapi ada diluangkan waktu entah menjelang nanti mau tamat, ajarkan, tularkan juga ilmu-ilmu bisnis ini kepada mereka, sehingga nanti akan ada di seluruh Indonesia ini Zamzam 1, Zamzam 2, Zamzam 3, Zamzam 4, Zamzam 5, yang kesemuanya akan pergi ke Zamzam Tower. Nah, ini penting Haji Hussein. Kenapa? Karena kalau mereka menjadi kiai penghafal Quran pondok pesantren, tapi mereka juga punya bisnis yang luar biasa, mereka dapat tularan ilmu-ilmu ini, maka mereka akan berwibawa. Pesantren mereka tidak akan bisa ditarik-tarik kepentingan politik, mereka akan disegani, dihormati. Karena manusia sekarang akan hormat pada orang lain. Ada manusia ini yang imanuhum fi a'yunihim, imannya di mata. Dia akan segan sama orang kalau dia lihat mobilnya mewah, kalau dia lihat rumahnya besar, kalau dia lihat batu cincinnya hampir sebesar batu gilingan, kalau dia lihat, iman itu di matanya. Oleh sebab itu maka anak-anakku tidak hanya berpikir hafal Quran, tapi insya Allah Allah bukakan pintu rezeki seperti yang dibukakan Allah kepada Haji Hussein. Itu mesti ada dalam kepala semua. Kalau sekarang kalian melihat ada masjid bagus, asrama bagus, lantainya bagus, maka kalian juga berpikir ke depan, ini tidak hanya ditularkan di sini, dan saya pun ceramah ini saya ungkapkan ini supaya ditonton, didengar oleh jamaah dimanapun berada, yang selama ini berpikir bahwa Islam itu miskin, susah, melarat, yang penting akhirat aja, yang penting berzikir, bertaubat. Ternyata mengangkat harkat martabat Islam dengan harta benda. Maka dengan apa? Dengan bisnis yang halal, dengan usaha yang diridhoi Allah. Berangkat pagi dari rumah membuka usaha, langkahkan kaki bismillah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang wajibnya sudah zakat, zakat sudah selesai. Jangan hanya orang berpikir cuma bayar zakat. Kamu sudah bayar zakat? Sudah Pak Ustaz. Berapa zakat kamu? Tiap tahun saya bayar zakat Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo Pak Ustaz. Itu zakat fitrah. Zakat malnya, zakat tijarah dagangnya, zakat emas peraknya. Di samping zakat kita masih ada infak, wakaf, sedekah. Itu jangan dikumpulkan jadi satu saja. Di sana ada zakat, di sana ada wakaf, di sana ada infak, di sana ada sedekah. Yang keempat, anak-anakku sekalian, selesai kalian menghafal Quran, selesai kalian sudah pendidikan,
Itu nikmat terbesar karena kepala kalian dijaga. Sekarang ada anak-anak yang sibuk dengan game online, PlayStation, sakau, mabuk, narkoba, pacaran, LGBT. Itu nggak ada obatnya. Bapak-bapak dari kepolisian tidak cukup untuk mengamankan Indonesia ini karena kurang banyak personil. Mau ditambah personil negara tidak sanggup, ditambah resesi ekonomi dan lain sebagainya. Maka kehadiran pondok pesantren membantu negara sehingga dapat meminimalisir kenakalan remaja. Betul apa tidak? Ini anak-anak muda di mana sempat dia pacaran? Melihat perempuan pun dia tak sempat. Anak-anak yang cabut di luar sekutu sekolah jalan sana sini, mereka tidak sempat. Mereka hanya ada dalam kepalanya itu ayat. Begitu nampaknya perempuan, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Fa'asainahum fahum la yubsirun. Nampaknya lagi innallaha la yastahi an yatriba masalan ma ba'un. Enggak sempat mampir di kepalanya. Tapi setelah nanti kalian berhasil, maka kalian seperti magnet. Mereka itu yang akan datang mendekat kepada kalian. Kalau tak percaya, tanya Ustaz Hasbi, tanya abang-abang kelas saya. Nah, oleh sebab itu, yang terakhir, poin yang kelima, bahwa jangan sombong, jangan angkuh. Walaupun nanti kalian jadi bisnismen, punya pondok pesantren, punya usaha, cita-citanya sudah sampai, orang yang sombong tetap juga akan dijatuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Azan asar sudah terdengar. Azan asar itu gunanya untuk tahu masuk waktu dan mengajak orang sholat. Karena supaya acara kita ini tidak putus, maka masyarakat sebelah sekeliling sudah tahu. Andai pun tidak azan di sini, mereka sudah tahu bahwa masuk waktu sholat. Dan kita pun tidak panggil mereka datang, karena kalau suruh ramai datang nanti melanggar gugus Covid, protokol kesehatan. Nanti tetap dikumandangkan azan di akhir majelis jam 3 kurang 5 kita baca doa untuk keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikanlah anak-anak kami menjadi para penghafal Quran ya Allah. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikanlah Makassar, jadikan Sulawesi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Bil khusus jamaah pondok pesantren tahfiz Quran Zamzam Ikhlas ya Allah. Bil khusus lagi kepada Haji Husain beserta seluruh keluarga, qawi imanahu, kuatkan imannya, barik lahu fi rizqihi, berikan berkah pada rezekinya, sabithu alal iman was Islam, kuatkan kokohkan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sahih jasadahu, sehatkan badannya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, selamatkan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, selamatkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, selamatkan kami dari pengecut dan pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, selamatkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma dafa'annal wabah, angkatlah wabah penyakit Covid ini dari negeri kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, kokohkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.